Jadi teman saya ini banyak sekali ya pengalaman. Sebenarnya kamu kan bukan ke Cikuray doang ya mendaki itu. Bukan. Kemana saja pernah mendaki gunung selain ke Cikuray? Ke Prau, Selamat, Semeru, Sindoro, sama Guntur. Cukup banyak sekali pengalaman Anda ya. Cukup dibilang udah banyak. Selain di Cikuray juga pasti banyak Masih hal banyak. mistis lebih dari Cikuray kan. Tapi menurut kamu yang paling Mistis. gila, paling mistis itu kan di Gunung Cikuray. Iya. Ya, waktu itu kamu berangkat berapa orang? Berangkat kita berempat, 2 motor. Berempat. Kamu berempat ke Cikuray. Iya. Kata kamu ke sana mendaki jam berapa ya? Pemberangkatan saya dari rumah teman saya sekitaran habis sholat maghrib. Kita berangkat ke base camp Pamancar itu sekitaran nyampe jam 9, jam 10-an. Jam 9 sampai jam 10. Sekitaran jam segitu. Dari maghrib sampai Dari jam maghrib. 10. Waktu ke Pemancar kan jauh kan? Jauh banget ke jalan sampai Pemancar itu kan Jauh. sangat jauh banget lah. Jalannya juga hancur. Hancur parah kan. Parah. Dulu kita kan pernah mendaki waktu SMP kelas berapa sih? Kelas 3 kan? Kelas 3 pernah dulu. Tapi kita pas dulu nggak ada alhamdulillahnya nggak ada mistis. Tapi dia pas sama teman-temannya mungkin kurang hoki. lagi apes melihat sosok, katanya lagi melihat sosok kakek-kakek. Iya, melihat kakek-kakek yang sedang di pinggir trek. Di pos berapa itu? Pos 3. Oh, pos 3 udah terbilang angker ya. Pos 3 ya. Mungkin coba ceritakan, mungkin ini mah berbagi pengalaman aja ya buat teman-teman yang mau mendaki, harus bisa muncak kasara cek Sunda nama ulah nanya. Jadi ulah naik ke gunung teh ulah caliwera gitu nya, ulah niatna ulah caliwera gitu. Kudu ulah sombra kan, kudu cek kasara, kudu ingat ka Gusti Allah. Nah pas manehnya jeung baturan opatan eta teh kumaha teh caritana teh pas maneh mimiti papanggi jeung aki-aki eta teh di Pemancar mah. Di Pemancar kan jam seberapa itu? Jam Ya, jadi 10 kan. Jadi gini, berangkat dari maghrib itu sampai jam 9-10-an tuh langsung saya simaksi sama teman-teman saya berempat langsung simaksi, dan kata penjaga simaksinya tunggu rombongan lainnya. Tapi kita itu apa ya, kalau Sundanya mah bengal, Egois bengal, bisa dibilang egois, keras kepala. keras kepala. Keras kepala, nggak bisa dikasih tahu. Jadi sudah dikasih tahu itu langsung kita siap-siap habis makan, ngopi, ngerokok sekitaran jam 10, jam setengah 11-an kita langsung berangkat ngetrek. Oh, kamu udah Iya. jam 11 malam langsung nge-trek? Gak nunggu pagi dulu gitu? Langsung nge-trek? Langsung ngetrek dari Pamancar. Dalam perjalanan kita menuju ke pos selanjutnya, ada teman satu orang yang ya bisa dikatakan sompral lah, nggak bisa dijaga omongannya itu. Ibaratkan ngomongnya tuh, jadi
seenak dia, seenak sekata-katanya dia. Nah, di situ saya udah ngasih tahu sama teman saya bahwa jangan bicara gitu kalau berada di ialah bisa dibilang kurang dijamah oleh manusia. Maksud di kurang dijamah oleh manusia itu bukan seperti mall yang setiap harinya selalu ada dan setiap jamnya juga selalu ada, bukan seperti itu. Iya. Saya udah memberitahu kepada teman saya jangan berkata seenak-enaknya dia pun itu apa, keras kepala. Memang orang Sunda itu susah harus mengenai dirinya dulu sendiri baru merasakan dan mengingat kesalahannya. Iya. Mungkin kalau peribahasa nama ditampar dulu baru kerasa gitu. Iya gitu, tampar dulu baru kerasa gitu orang Sunda mah. Nah, Terus kabeh orang Sunda kan deh. iya sih, tapi kan kebanyakan gitu kan, itu kebanyakan sih. Karena teman-teman saya kebanyakan dari orang Sunda, ya mungkin saya mengenalnya hanya orang-orang tertentu saja. Ya mungkin dulu kan pas kamu mendaki itu kan lagi umur labil lah, bisa dibilang pikirannya masih kemana-mana gitu. Ya mungkin bisa diceritakan pas kamu udah maksi kan, udah ngisi kan formulir kan dulu, nama disebutin kan, nama Ya lalu saya sehabis itu kan saya makan ngopi. Oh di pos 1 Iya. makan dulu gitu masih di base camp di base Pemancar. camp Pemancar itu ya. Saya masih itu sudah siap, sudah beres buat makan, buat perut, sama buat paru-paru juga sudah siap. Ngerokok sebat dulu, lalu kita berempat beranjak pergi dari situ tanpa berpamitan kepada penjaga yang ngejagain si maksinya tadi karena dia tidur. Karena udah malam lah, udah kebilang malam jam 11 kan mendaki. Iya. Kan kata orang di Cikure kan pamali katanya. Pamali. Jam 11 gitu. Ya karena dari itu kita itu keras kepala menginginkan diri sendiri, gimana ya, egois terhadap diri sendiri. Lalu kita berangkat sekitaran, pokoknya pas perjalanan sampai pos 2 kita itu udah dihadang oleh hujan. Saya sering guys, soalnya berisik motor, soalnya kita ngerekam ini di pinggir jalan soalnya, jadi seadanya saja gitu. Ini cuma untuk berbagi pengalaman saja buat penonton, buat kalau mau mendaki gimana sih kalau mendaki itu, kalau di sekolah mah tata tertibna tata krama buat ke gunung itu kumaha. Jadi lanjut saja. Jadi pas sampai pos 2 itu kita itu ada kendala dari hujan. Hujannya itu hujan biasa normal, hujan rintik-rintik hujan, tapi juga dengan angin yang berembus besar. Pas mau ke pos 2 itu Enggak, udah nyampe di pos 2. nyampe di pos 2. Udah nyampe di pos 2 itu kita itu udah ada kendala dari hujan. Lalu kita pun menggunakan itu apa? Ponco, jas hujan ponco. Lalu kita menggunakan jas hujan ponco. Lalu kembali lagi kita ngetrek. Sesampainya di pos 3 kita pun dihadang lagi, ada kendala lagi sama hujan yang begitu besar, Bisa dibilang badai bisa, iya.
hujan dan disertai juga dengan angin. Lalu kita pun beranjak menggunakan flysheet. Flysheet itu atas dari apa ya? Flysheet itu atas dari anu ayang mana? flysheet itu jadi doom lalu flysheet supaya kita itu tidak langsung terhantam oleh Oh, kayak jas hujan, sama-sama kayak jas Iya. hujan gitu. Iya, kayak jas hujan, seperti jas hujan tetapi untuk Badan. doom itu tenda. Oh iya, iya. Lalu kita pun memasangkan flysheet. Sehabis memasang flysheet, untuk menahan air hujan cukup lumayan. Lalu kita pun merokok Itu udah nyampe pos 3. pos 3 sekitaran sampai pos 3 itu setengah 1 atau jam 1-an, kurang lebih jam segitulah. Oh, jadi dari perjalanan pos 2 Iya. sampai pos 3 itu Sekitaran memakan jam waktu 4 jam 5 jam. Iya, lumayan Lumayan lama. 2 jam 3 jam lah. 2 jam 3 jam. Nah, pas sudah memasang flysheet, lalu kita pun ngobrol, ngopi, ngerokok, layaknya orang indigo. Jadi Nah, habis itu saya berdua itu depan-depanan sama teman saya yang sompral, yang tadi di perjalanan yang tadi bilang gimana. Iya, yang tadi bilangnya itu tidak. Kalau ngomongnya gimana sih? Ngomong sopralnya gimana gitu? Bisa diceritain Oh. gitu. Ngomong cari beranya, cek Sunda nama ngomong cari beranya gimana gitu. Jadi lamun dinas Sunda nama hayang teh aya batur nu ti luhur kahandap mere sagala ka arurang. Terus hayang teh aya nu ti handap nuturkeun urang babarengan. Terus teh hayang teh aya aki-aki mawa karung eusina teh emas, Oh. uang, segala lah. Pokoknya mah caliwura lamun ieu nama nya caliwurana teh jadi kumanya kayak mengundang hal-hal yang aneh tersebut. Cari berasi itu. Buat kalian ya penonton, tolong kalau mau mendaki gunung jangan sekali-sekali bilang yang apa ya, yang tidak sopan gitu. Soalnya kalau gunung kan bisa dibilang sakral itu kan, bisa dibilang gimana ya, kalau ngomong gitu suka terjadi hal yang enggak diinginkan gitu. Jadi ceritanya teman kamu tuh bilang gitu. Iya. Pas di pos pertama itu kan pas mau ngasih maksi gitu. Bukan pas di pos, jadi pas di perjalanan Pas di perjalanan iya, mau perjalanan ke dari pos pos 1 ke 2 bilang gitu kan. iya. Kalau pas di pos 3 katanya kamu melihat sesosok kakek-kakek. Sama teman saya yang tadi sompral. Jadi ini saya, ini teman saya berhadapan, ini teman dua lagi itu berhadapan juga. Lalu saya dan teman saya yang sompral ini melihat ke belah kiri kita, ke belah kiri Sebelah kalau kiri. dari saya, kalau dari dia mungkin sebelah kanan, melihat kakek-kakek sangat jelas. Kakek-kakek itu sangat jelas sedang membawa karung, memang membawa karung, tetapi dia tidak menoleh kepada kita. Di situ saya langsung apa ya? Kalau Sundanya mah nepak Nepak ke teman. nepak ke yang melihat
itu yang sompral tadi, soalnya kan saya sama yang sompral itu tapi yang apa potong ya, tapi kamu kan lagi berapa, jadi yang duanya lagi gak yang melihat, duanya lagi tidak gak tahu, melihat, tidak tahu. cuma kamu yang ngomong tadi soal itu. Lalu menengok saya ke situ, langsung saya ya kalau tadi kata Sundanya mah nepak. Lalu saya pun beranjak menginisiatif teman-teman saya untuk membuka playseat, lalu turun langsung ke bawah. Udah saya mengatakan seperti itu, lalu teman-teman saya pun langsung beranjak membuka playseat, membungkus lagi seperti kompor sama nestingnya, lalu menyimpan lagi kepada carrier. Sehabis itu kita langsung turun lagi sekitaran jam 1, jam 1:30 lah. Langsung gak melanjutkan Enggak, saya udah kenapa gak melanjutkan perjalanan, soalnya kan tanggung gitu 3, 4, 5, 6, 7 kan 7 pos. Saya sudah lelah batin. Lelah batin, ingin menangis sekencang-kencangnya asli. Dari situ saya sangat menyesalkan, sangat menyesalkan sekali. Dan di perjalanan kita pun berempat, saya dan 3 orang lainnya mendengar sangat jelas sekali suara yang menangis perempuan di kuping kanan. Pas kamu udah turun, udah beres-beres ketemu playseat, kakek itu, udah ketemu kakek-kakek, langsung turun ke bawah sambil kali perjalanan pulang ke bawah itu kalian mendengar suara tangis perempuan nangis. gila sih. Kira-kira itu di pos 2 apa mau perjalanan ke pos 2, Lupa lagi saya. Sepertinya sebelum nyampe pos 2 mendengar suara itu, karena belum lama dari pos 3. Lalu saya dan teman-teman saya pun tergesa-gesa lah, bercepat-cepatan, kalau ibaratkan Sunda mah jadi patereh-tereh patereh-tereh gitu. Jadi dari situ semuanya mendengar, semua teman saya dan 3 orang teman saya itu mendengar suara tersebut. Lalu saya pun dan teman-teman saya pun bergesa-gesa secepat-cepat mungkin ingin nyampai ke bawah tersebut, ke pos tersebut. Dan di perjalanan pun sangat-sangat beda suasananya sama pas kita naik. Soalnya tanah-tanahnya pun sangat licin, udara pun sangat dingin dikarenakan hujan, dan malam pula hampir ke subuh. lumayan. Mungkin kamu pas ke bawah itu udah nyampe pos 1 apa sampai Maxim tuh jam berapa lagi? Nyampe lagi ke bawah. Nyampe lagi ke bawah jam berapa ya? 2:30 lah. Pokoknya kita itu tidak ada kata berhenti, tidak ada kata berbicara. Pokoknya kita itu langsung turun ke bawah tanpa ada berhenti lah, tanpa ada celah untuk berhenti. Turun ke bawah menyelamatkan diri, dan memang takut itu asli. Asli pasti. Jadi semuanya pas dengar tangisan, pas ada yang cewek nangis itu, kalian berempat mendengarkan apa? Hanya 3 orang apa 2? Mendengarkan semuanya mendengarkan. Yang terakhir pun bilang kepadakan, karena saya kedua,
ini teman saya yang ke-1, ini yang sompralnya lagi ketiga, dan ini yang terakhir itu bilang kalau Sundanya mah gancang-gancang terkuat sieun, cepat-cepat gak kuat takut gitu ta. Jadi yang pertama itu dia lari dan saya pun mengikutinya dan teman-teman saya yang lainnya juga mengikuti. Jadi tidak ada jalan kaki lah, lari terus, lari, jatuh bangun lagi, jatuh lagi bangun lagi, sampai kotor, bener-bener kotor sekotor-kotornya. Ya, banyak pelajaran sekali ya di cerita narasumber kita kali ini. Mungkin bisa dibilang ngeri banget itu waktu masih sekolah kan, belum pikiran kan belum apa, masih labil gitu, melihat makhluk astral kan pasti buru-buru gitu, shock. Kalau misalkan sekarang Anda melihat, kalau misalkan kamu muncak lagi ke Cikuray, kalau kamu itu melihat lagi sosok asal gitu, gimana tanggapan kamu gimana kalau melihat lagi gitu, kumaha gitu mana Ya pastinya tetap takut. masih tetap takut gitu. Iya, masih tetap takut karena memang hal yang begitu tuh bagi saya itu emang menakutkan. Menurut saya itu Mujik Sundana maneh teh borangan. iya, emang kalau saya itu penakut banget lah. Ya. Tapi pas dulu sebelum gue kan diajak nih sama dia, ayo kita muncak. Kapan? Nah dulu tuh ada ya libur sekolah ya, 4 hari kalau nggak salah, diajak sama dia, mendaki ke Cikuray. Saya cuma belum pernah ke Cikuray, baru nyampe pos 3 katanya, belum sampai puncaknya, pengen melihat apa judulnya summit ya. pengen summit, diajak lah kita bareng-bareng. Berapa orang ya dulu? 6 orang ya. Tapi alhamdulillahnya pas ada saya gitu, alhamdulillahnya gak ada makhluk asal kayak gitu. Mungkin dia berempat lagi apes dan ada temennya lagi ngomong sompral. Jadi buat teman-teman kalian ya, buat penonton, jadi kalau mau naik gunung sekali lagi tolong jaga ucapan dan tata krama ya. Pas kamu pos 1 udah nyampe Pemancar kan? Pemancar kan namanya aja. Udah nyampe Pemancar, gimana tuh teman-teman, reaksi teman-teman pas udah ke bawah gitu? Tidak bercerita. Semua diam, menganggap normal, hal biasa, tidak ada terjadi apa-apa. Iya. Nah setelah itu besoknya kita bangun subuh. Oh jadi kamu nginep di warung Pemancar. Oh ya, di Pemancar kan ada warung ya. Nginep di situ, tektok lah lamun Sundana mah. Jadi tektok tuh, jadi kita itu nggak bawa apa-apa, cuma bawa air per orang, bawa 1 liter atau 1,5 liter, bawa air satu orang. Jadi kita itu tidak membawa apa-apa selain air, dan mungkin yang suka merokok membawa rokok, cukup segitu. Lalu kita pun beranjak ke atas, berangkat lagi subuh-subuh sekitaran jam setengah 5 ya, jam 5-an berangkat lagi. Sudah nyampe puncak langsung turun lagi ke bawah karena kan ya takut hal itu terjadi kembali. Ya mungkin cukup seru juga ya pengalaman Anda. Jadi mungkin segitu aja
video kali ini, semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya dan buang buruk-buruknya kalau ke gunung ya. Ya mungkin segitu aja ya, gak ada lagi kan? Tidak. Gak ada lagi. Tapi kan banyak cerita-cerita yang di mana kamu bilang Di Perahu di ada, Prau, di Semeru ada. di Semeru, banyak itu hal mistis. Tapi lebih takut di Cikuray kan ya? Bagi saya lebih takut karena menampakkan diri sosok. menampakkan sosok tersebut. Mungkin kalau mau cerita yang di Prau, yang di Semeru, mungkin di video selanjutnya. Mungkin video sekarang mungkin sampai segini. Mohon maaf bila perkataan kami dan narasumber saya tidak sopan. Mungkin situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.